Hmm. Baik, langsung saja kita buka. Eh, Selamat pagi teman-teman, terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini materi yang akan kami sampaikan mengenai properti investasi dan harapan kami semua teman-teman mengetahui apa itu properti investasi dan bagaimana perlakuannya saat disusun di laporan keuangan. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya juga, ada baik Widuria Frian, ada juga Banati Ayu Cairani dan juga saya Dewi Kurnia Alawa sebagai pemateri satu. Apakah gambar PPT-nya terhalang, teman-teman? Tidak. Tidak. Ya. Baik, terima kasih. Untuk penyampaian materi hari ini saya rangkum dan menjadi 5 poin. Yang pertama, bagaimana pengakuannya, dan kemudian dari segi pengukurannya, dan ada juga penghentian pengakuan, kemudian penyajian, dan juga pengungkapannya. Tapi untuk sebelum itu kita harus mengetahui apa itu properti investasi, apakah sama dengan apakah sama dengan aset tetap? Maka kita akan mengupas bagaimana sih properti investasi itu diperlakukan di laporan keuangan dan juga aset tetap bagaimana juga perlakuannya. Untuk properti investasi adalah tanah atau bangunan yang dikuasai oleh pemilik atau lease yang dipergunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau rental, bahkan juga kenaikan nilai atau keduanya. Saya berikan contoh. Misalnya perusahaan Yuan ingin membeli gedung apartemen, namun bukan untuk dipakai pribadi atau dengan tujuan buka kantor dengan manajemen perusahaan yang baru. Tapi tujuan Yuan untuk membeli apartemen itu untuk disewakan sehingga Yuan mendapatkan pendapatan sewa. Contoh kedua itu misalnya kenaikan nilai. Nah, bagaimana sih kenaikan nilai itu contohnya seperti apa? Nah, contohnya nih, Andre ingin beli tanah kosong di pinggir kota. Tapi bukan untuk dioperasionalkan dia, tapi tanahnya itu ditahan atau tidak dijual selama beberapa tahun karena tanah semakin lama umumnya bisa diperkirakan harganya akan juga naik. Jadi, properti investasi itu tidak digunakan untuk produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif, bahkan bukan juga untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau untuk pribadi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan properti investasi dan juga aset tetap. Kriteria kriterianya dari segi tujuan kepemilikan, kalau ini properti investasi itu untuk disewakan atau kenaikan nilai. Tapi kalau aset tetap untuk dipakai sendiri dalam operasional. Nah, bagaimana contohnya aset tetap itu seperti apa sih? Misalnya nih, bangunan yang mau dipakai sendiri. Contoh misalnya gedung kantor, rumah sakit, sekolah, itu disebut sebagai aset tetap karena dipakai sendiri untuk operasional. Kemudian, apakah mesin dan peralatan juga termasuk properti? Jawabannya tidak, karena digunakan untuk membantu kegiatan produksi atau administrasi, begitu juga dengan kendaraan operasional. Itu semua bukan termasuk properti investasi, tapi melainkan aset tetap. Dan kalau standarnya, kalau properti investasi itu diatur dalam PSAK 13. Kalau aset tetap, dia standarnya diatur oleh PSAK 16. Seperti bisa teman-teman lihat, contohnya itu sudah saya sebutkan tadi. Kalau properti investasi, gedung yang disewakan pemilik atau tanah yang ditunggu kenaikan nilainya bisa beberapa tahun ke depan. Terus kalau aset tetap, contohnya itu gedung kantor yang mau dipakai sendiri untuk kegiatan operasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengakuannya. Eh, Kalau dia properti investasi diakui dengan harus memenuhi dua syarat. Yang pertama itu kemungkinan besar manfaat ekonomi di masa depan akan diperoleh perusahaan.
Artinya, properti yang kita miliki akan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang, mulai dari pendapatan sewa atau kenaikan nilai jual di masa depan. Contohnya apa? Contohnya gedung yang akan disewakan dan menghasilkan pendapatan. Yang kedua, itu adalah biaya perolehan properti dapat diukur secara andal. Artinya apa? Semua biaya yang kita keluarkan bisa dihitung dengan jelas dan didukung oleh bukti transaksi. Contohnya harga beli, biaya notaris, pajak pembelian, dan lain-lain bisa dihitung dengan jelas. Jika dua syarat ini terpenuhi, maka properti tersebut bisa diakui sebagai aset properti investasi dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya kita akan membahas pengukurannya. Pengukuran awal, pada saat pertama kali diakui, properti investasi diukur sebesar biaya perolehan. Maksud biaya perolehan itu apa? Yaitu dimulai dari harga belinya, terus pajak pembelian, biaya notaris dan legal, biaya langsung lain yang terkait dengan transaksi. Jadi semua biaya yang langsung berhubungan dengan perolehan properti yang dimasukkan ke dalam properti itu sendiri. Terus pengukuran yang keduanya itu pengukuran setelah pengakuan. Ada dua model pengakuannya. Yang pertama itu model biaya atau cost model. Dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Mirip seperti perlakuan aset tetap, seperti tanah yang tidak disusutkan dan juga bangunan yang tap- tanah tanah tidak disusutkan, tapi bangunan yang disusutkan. Kemudian model nilai wajar atau fair value model itu apa? Dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasar saat tanggal laporan. Kemudian di nilai wajar tidak ada penyusutan. Kemudian selisih kenaikan atau penurunan dinilai diakui di dalam laba rugi, di dalam laporan keuangan, laporan laba rugi. Selanjutnya, penghentian pengakuan. Menurut PSA ke-13, hmm, oh, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, pemateri 2, Rara. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai penghentian pengakuan. Menurut PSA ke-13, properti investasi dihentikan pengakuannya atau dikeluarkan dari laporan keuangan pada saat yang pertama, yaitu properti tersebut dilepaskan, misalnya dijual atau dialihkan melalui sewa pembiayaan, atau properti tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Misalnya yaitu gedung rusak berat dan tidak bisa disewakan lagi, serta tidak ada nilai jual. Artinya, jika aset sudah tidak memberikan manfaat ekonomi, maka harus dikeluarkan dari pembukuan. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penghentian pengakuan. Yang pertama karena ingin dijual. Misalnya, nilai buku gedung yaitu 900 juta, kemudian gedung dijual seharga 950 juta. Kas yang masuk yaitu 950 juta pada akumulasi penyusutan. Properti investasi 900 juta, laba penjualan aset 50 juta. Kenapa dijual? Karena pada saat itu harga jual lebih tinggi dari nilai buku. Maka ada laba sebesar 50 juta. Kemudian, penyajian dalam laporan keuangan. Yang pertama, penyajian dalam laporan posisi keuangan atau neraca
properti investasi disajikan sebagai aset tidak lancar, bukan aset tetap lagi. Kemudian dipisahkan dari golongan. Persediaan biasanya ditulis dengan nama akun properti investasi. Yang kedua yaitu penyajian dalam laporan laba rugi. Properti investasi disajikan sebagai beban usaha jika dilihat dari model biaya. Maka nama akunnya adalah beban penyusutan properti investasi. Dan jika terjadi kenaikan nilai wajar, masuk sebagai laba di laporan laba rugi. Maka nama akunnya adalah keuntungan kenaikan nilai wajar properti investasi. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri 3, yaitu Baik. Waktu dan tempat dipersilakan.